Sebentar lagi kita akan mengakhiri puasa Ramadan. Banyak kalangan bertanya-tanya, kapan Idul Fitri? Bersama ataukah ada perbedaan? Meski Ramadan dimulai bersamaan, namun ada potensi Idul Fitri akan berbeda. Perbedaan itu terjadi karena kriteria tentang awal bulan dalam kalender Hijriah di Indonesia belum disepakati. Setidaknya ada 3 kriteria besar yang dipakai di Indonesia, yakni kriteria Wujudul Hilal, Imkanur Ruqyat Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan Imkanur Ruqyat 8, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Berbeda dengan awal Ramadan, posisi hilal bulan Syawal nanti tak memenuhi 3 kriteria yang ada. Kondisi itu yang bisa menimbulkan perbedaan. Menyikapi adanya potensi munculnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah, Kementerian Agama berharap ada otoritas tunggal memiliki kewenangan untuk penetapan 1 Syawal dan ketetapannya itu diikuti oleh semua pihak. Selain Kementerian Agama, Lapan juga mengajak umat Islam punya kalender Islam yang mapan yang tak hanya untuk keperluan ibadah, tetapi juga untuk keperluan administrasi sipil. Untuk membangun sistem kalender Islam yang mapan diperlukan 3 syarat, yakni adanya otoritas tunggal, batas wilayah yang disepakati, dan ada kriteria tunggal yang disepakati. Jika itu terwujud, maka hal tersebut bisa menjadi solusi dan menyatukan perbedaan umat Islam yang selalu muncul saat penetapan awal Ramadan dan Syawal. Penetapan awal Ramadan dan Syawal sering menjadi masalah untuk melakukan ibadah umat Islam. Acuan kalender Islam yang mapan dianggap bisa menjadi solusi dari permasalahan itu. Benarkah demikian? Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan, Thomas Jamaludin. Dan nanti melalui sambungan telepon, kami juga akan menantikan Ketua Komisi 8 DPR, Saleh Partoanan Daulay. Kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Saya langsung ke Pak Thomas. Pak Thomas, ini kalau kita bicara soal penetapan hari atau awal Ramadan sama Syawal atau Lebaran ini biasanya Pak Thomas. Itu kan seringkali orang menjadi diskusi lah di mana-mana gitu. Ini seringkali berbeda, tapi konon untuk tahun ini mudah-mudahan sama. Nah, apakah mungkin bahwa penetapan awal Ramadan dan awal Syawal ini itu akan terus sama, Pak Thomas? Ya, kalau dilihat dari kriteria yang selama ini digunakan, Muhammadiyah menggunakan Wujudul Hilal, kemudian NU menggunakan kriteria 2 derajat, tingginya beda jarak bulan matahari 3 derajat, umur bulan 8 jam, dan itu dijadikan kesepakatan sebagian besar ormas dan diadopsi oleh pemerintah. Untuk 7 tahun ke depan, ini potensinya bisa seragam, artinya posisi bulan bukan berada antara 0 dan 2. Artinya alam sebetulnya mendukung ini saat ini ya? Mendukung itu. Tetapi dalam posisi seperti nanti akhir Ramadan 16 Juli ini, posisinya sudah di atas 0, berarti menurut Muhammadiyah sudah masuk, di atas 2 derajat juga menurut NU dan kalender pemerintah juga sudah masuk, tapi ketinggian kurang dari 3 derajat. Nah ini masih, walaupun katakan ada potensi seragam, karena kriteria itu sudah terpenuhi yang selama ini kadang-kadang berbeda, tetapi karena ketinggiannya masih rendah, untuk ru'yat itu ada potensi gagal. Oke. Nah, padahal nanti pada sidang isbat itu bukan hanya hisab atau perhitungan astronomi yang digunakan, tetapi juga hasil ru'yat. Oke. Sehingga nanti awal Ramadan ini ada kemungkinan, awal Idul Fitri, awal Syawal atau Idul Fitri ini ada kemungkinan berbeda, ya, karena kalau ketinggian bulannya yang sudah memenuhi kriteria 2 derajat tetapi masih rendah. Ini kan kalau kita bicara soal cara, ini kan ada hisab, ada ru'yah ini kan Pak Thomas. Nah, kalau saya tidak salah, mungkin koreksi nanti, bagi Muhammadiyah itu hisab yang utama didukung oleh ru'yah gitu. Sementara bagi NU, ru'yah yang utama, hisab itu menjadi pendukungnya. Ini kan menjadi 2 cara yang berbeda, menimbulkan ya seperti tadi, kemungkinan perbedaan itu juga akan terjadi. Nah ini gimana menurut Pak Thomas? Ya, secara astronomi sebenarnya hisab dan ru'yat atau perhitungan dan pengamatan itu setara. Setara sebetulnya? Setara dan bisa saling menggantikan. Oke.
bolehlah katakan saudara-saudara kita di Muhammadiyah menjadikan hisab sebagai patokan. Saudara-saudara kita di NU menggunakan ru'yat sebagai patokan. Tetapi kalau kriterianya sama, itu hasilnya akan sama. Kalau kriterianya Ya, sama? kalau kriterianya sama. Yang menjadi masalah sekarang sumber perbedaan selama ini terjadi perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha karena perbedaan kriteria, bukan perbedaan antara hisab dan ru'yat. Oke, baik. Pak Thomas, ini melalui sambungan telepon juga ada Ketua Komisi 8, Pak Saleh Daulay. Selamat pagi, Pak Saleh Daulay. Selamat pagi, Mas Rudi. Ya, di studio juga ada Kepala Lapan, Pak Thomas Jamaluddin ya, Pak Saleh. Ini kalau kita bicara soal kemungkinan ada satu kalender Hijriah atau kalender Islam yang sama supaya penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawalnya juga sama. Ini menurut Anda, apakah dimungkinkan? Ini pertanyaan kepada saya tadi ya? Ya. Ya, menurut saya ini kan tergantung bagaimana Kementerian Agama bisa mempertemukan berbagai macam pandangan tentang penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal. Nah, sekarang bagaimana itu ulama-ulama dari berbagai macam ormas yang ada itu didudukkan bersama, dicari solusinya, harus ada yang mengalah di masing-masing pihak. Karena kalau tidak ya memang agak sulit. Ini kan persoalan laten yang terus-terusan berulang setiap tahun dan setiap awal Ramadan, bahkan soal hisab ini isbat ini saja itu dilakukan 2 kali dalam setahun minimal pada penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ya, Jadi ini saya kira perlu didudukkan secara bersama-sama. Tinggal kita tunggu saja bagaimana Kementerian Agama bisa mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini. Kalau menurut Anda, Pak Daulay, ini taruhlah ada 2 ormas Islam besar kan ya, ada Muhammadiyah dan NU, itu yang paling besar dan itu yang paling banyak pengaruhnya saat ini. Mungkinkah kalau tadi Anda mengatakan mengalah tadi, salah satu itu akan ya seperti yang Anda harapkan? Ya, itu sebetulnya tidak mesti harus salah satunya mengalah. Dua-duanya harus bisa mencari titik temu. Jadi itu tadi misalnya secara metodologis, tadi mungkin Pak Thomas sudah jelaskan. Bagi Muhammadiyah begitu sudah masuk misalnya hitungan hisabnya 0 derajat atau 0,01 dan seterusnya, itu kan sudah masuk pada bulan berikutnya. Sementara mungkin NU itu harus sekian 2 derajat dulu kan, 2 derajat, kemudian itu diru'yah dulu. Nah sekarang itu bagaimana mencari titik temunya, apakah misalnya NU dimasukkan 1 derajat, kemudian Muhammadiyah naik 1 derajat. Atau bagaimana, saya juga belum pernah mengikuti muzakarahnya itu, bagaimana cara solusinya, tetapi memang dua-duanya harus saling mengalah. Kalau tidak seperti itu ya tidak akan bisa. Kalau tetap hisabnya seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, kemudian metodologi yang dipakai NU, misalnya seperti itu, ru'yah, dan ini mungkin ya agak sulit dipertemukan. Siapapun menterinya ya nggak bisa. Tinggal bagaimana mendudukkan kedua kelompok ini dengan baik. Kalau menurut Anda, Pak Daulay, apakah diperlukan satu otoritas mengenai yang menjadi penentu kalender Hijriah ini? Agak sulit dia. Kenapa? Karena Indonesia ini kan bukan negara agama. Jadi karena itu tidak boleh misalnya negara mengintervensi terhadap pelaksanaan ajaran agama, tetapi pemerintah tugasnya adalah fasilitator. Pemerintah harus memberikan fasilitas untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing warga negara. Tapi kalau misalnya dibuat satu otoritas khusus gitu, berarti kan negara mencampuri siapa yang mau melaksanakan ajaran agamanya, termasuk mencampuri keyakinan. Berbeda misalnya dengan negara-negara lain seperti Saudi Arabia yang memang negaranya adalah negara Islam dan otoritasnya itu memang antara agama dan negara itu memang sama, harus seiring dan sejalan. Jadi kita juga, kita ini bukan negara agama tapi didasarkan pada pelaksanaan dan keyakinan terhadap ajaran agama. Pak Daulay, tetapi dalam konteks ini negara ya tidak bisa sebetulnya mencampuri secara langsung. Kalau menurut Anda, Pak Daulay, maaf, saya potong sedikit. Kalau menurut Anda itu perlu nggak sih ada satu keseragaman, Pak? Ya sangat perlu. Saya sepakat itu untuk menyamakan itu. Nah tetapi kan lagi-lagi persoalannya sekarang bagaimana cara untuk menyeragamkan itu. Di pihak yang lain juga saya kira masing-masing pihak itu tetap ingin juga itu lebaran sama, puasa sama. Mungkinkah penyeragaman itu akan terjadi tanpa adanya otoritas yang menjadi penentu?
Mungkin saja kalau memang kedua belah pihak ini duduk bersama dan membicarakan secara baik dengan berbagai perspektif yang saling terbuka. Yang ada selama ini kan begini, ini kalau misalnya ada pertemuan antara kelompok-kelompok yang berbeda ini, kadang-kadang ada penghakiman terhadap satu kelompok yang lain. Nah kalau ada seperti itu ya muncullah yang perbedaan yang semakin jauh, akhirnya muncul militansi masing-masing kelompok. Nah, dalam konteks itulah militansi ini yang masing-masing dipertahankan. Kalau sudah seperti itu ya agak sulit dipertemukan. Baik. Pak Daulay, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi, Pak Daulay. Oke, terima kasih Pak Sudi. Ya, pemirsa kita jeda sebentar, dialog akan kita lanjutkan di segmen berikutnya.